Episode tewasnya Raja Sindhu Jayadrata. Di hadapan jasad putranya Abhimanyu, Arjuna tidak sanggup menahan duka dan tangisnya. Yudhistira atas nama 4 Pandawa lainnya memohon maaf karena tidak mampu melindungi Abhimanyu. Arjuna bertanya pada kakaknya Yudhistira, siapa sosok yang melakukan ini? Bahkan 4 saudaranya bersama kesatria lainnya tidak mampu melindungi Abhimanyu. Dengan memuja Dewa Siwa, Raja Sindhu Jayadrata telah mendapatkan anugerah. Lalu Nakula memberitahu bahwa Raja Sindhu Jayadrata telah mendapat anugerah dari Dewa Siwa, bahwa selain oleh Arjuna tidak ada satupun kesatria yang mampu menghentikannya. Seketika itu kemarahan Arjuna menggelora. Jayadrata, orang yang sudah dibiarkan hidup atas permintaan Yudhistira, justru kini memberinya hidup yang lebih buruk dari kematian itu sendiri. Arjuna merasa sangat berdosa karena telah membiarkannya tetap hidup. Namun saat ini Arjuna tidak akan memberinya ampunan. Sekarang saatnya menghukum semuanya. Baginya masa depan Jayadrata adalah hanya tempat pembakaran mayat. Dan ini adalah sumpah Arjuna demi pembalasan atas kematian anaknya Abhimanyu. Ini sumpah! Arjuna sudah tidak bisa menunggu lagi. Segera mengambil kuda dan mencari Jayadrata ke perkemahan para Kurawa. Di sana dia mengamuk sejadi-jadinya, menghancurkan setiap orang yang mencoba menghalanginya, seperti seekor singa yang sedang kelaparan. Sangkuni dan para Kurawa mencoba menghadangnya, namun semua dihempaskannya. Guru Drona sebagai panglima perang Kurawa mencoba menasihati bahwa berperang setelah matahari terbenam adalah sebuah kesalahan. Namun bagi Arjuna, kebenaran ataupun ketidakbenaran sudah tidak berarti apapun saat ini. Karena sang guru pun telah melewati batas dari ketidakbenaran itu sendiri hari ini. Guru Drona telah ikut mengeroyok anaknya di medan pertempuran layaknya seekor serigala yang berburu dalam gerombolan. Untuk itu saat ini di benak Arjuna hanya ada pembalasan dendam. Tiga saudara Pandawa lainnya datang membantu. Lagi Drona mencoba menghentikan kemarahan Arjuna dengan alasan selama perang, setelah matahari terbenam, kesatria tidak boleh menyerang. Dia menyarankan untuk balas dendam esok hari. Namun kali ini Nakula dan Sahadewa yang menentang permohonan Drona. Mereka merasa malu memiliki guru seperti Drona yang telah melakukan pelanggaran peraturan perang. Namun Drona tidak berhenti untuk menghentikan Arjuna. Sebab jika tidak, seluruh dunia akan mengutuknya sebagai kesatria yang melanggar aturan perang. Maka
pengorbanan Abhimanyu pun akan sia-sia belaka. Jika ketidakbenaran ini diteruskan oleh Arjuna, Yudhistira akan meninggalkan tahtanya. Maka mimpi dari kakeknya Bhisma dan dirinya sendiri sebagai gurunya tidak akan pernah jadi kenyataan. Jangan Arjuna, hentikan! Yudhistira pun tiba dan meminta Arjuna untuk melepaskan Jayadrata. Namun Arjuna bergeming, tetap ingin membalaskan dendamnya pada Jayadrata. Kakak tertuanya meminta untuk menghentikan ketidakbenaran ini. Yudhistira mengingatkan bahwa Abhimanyu mempertahankan kebenaran sampai akhir hayatnya. Kalau Arjuna melakukan ketidakbenaran, maka akan menodai kematian anaknya sendiri. Coba dan ingatlah keberanian anakmu dan berhentilah, jerit Yudhistira pada adiknya. Akhirnya Arjuna melepaskan Jayadrata, seraya berujar bahwa hanya ada satu penebusan atas dosanya, yaitu dengan menghabisi Jayadrata. Jika ia tidak mampu melakukan itu, maka ia akan menghabisi dirinya sendiri esok hari. Besok, sebelum matahari terbenam, akan ada 2 pembakaran mayat di medan perang. 1 untuk Abhimanyu dan 1 lagi untuk Jayadrata. Kalau tidak, maka sebaliknya Jayadratalah yang akan membakar mayat Arjuna. Kalau tidak, kau yang akan membakar mayatku. Itulah sumpah Arjuna, ayah dari Abhimanyu yang perkasa. Setelah peristiwa itu, seluruh keluarga Kurawa berkumpul di tenda Duryudana untuk menentukan strategi esok hari di medan perang. Dursasana berpikir bahwa takdir kematian Arjuna sudah ditentukan esok hari. Jayadrata sependapat. Sebab, jika Arjuna tidak bisa membunuh dirinya besok, maka Arjuna akan membakar dirinya sendiri. Namun, jika ia bisa membunuhnya sekalipun, Arjuna akan tetap dibakar mayatnya. Karena ayahnya telah memberikan berkat bahwa ketika ada seseorang yang kemudian bisa membunuhnya, maka saat itu pun orang itu akan terbakar pula. Pengorbanan dirinya ini tentunya adalah sebuah keuntungan bagi para pangeran Kurawa yang tidak perlu berkorban nyawa demi mencapai kemenangan. Duryudana menghibur Jayadrata bahwa keselamatan diri Jayadrata adalah merupakan tanggung jawab dirinya dan seluruh pasukan Kurawa. Melindungimu di medan perang adalah tanggung jawabku juga. Karena mengingatkan bahwa menghentikan kemarahan Arjuna pasti tidaklah mudah. Namun, Raja Sangkuni telah memiliki rencana dan siasat yang tepat untuk perang esok hari. Sementara itu, di tempat lain, Raja Drestarata dalam istana Hastinapura tampak resah. Ia mengetahui rencana Sangkuni setelah mendengar hasil penglihatan Sanjaya dari medan perang Kurusetra. Sebab ia tahu, pasti Basudewa Krishna juga telah memikirkan rencana untuk Arjuna. Hanya Basudewa Krishna saja yang tahu rencananya sendiri, Yang Mulia.